Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelku dengan aku sendiri tentunya, Zadio Ganik Dewangga. Pada kesempatan hari ini, aku bakal ngejelasin ke kalian semua mengenai tes, assessment atau penilaian, measurement atau pengukuran, dan evaluasi. Tonton terus sampai akhir ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, jadi topik hari ini dibagi 4. Ada tes, assessment atau penilaian, measurement atau pengukuran, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama adalah pengertian tes. Tes adalah tindakan atau percobaan yang disengaja untuk mengetahui seberapa baik sesuatu bekerja. Tes dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh pembelajar, sehingga menghasilkan suatu nilai yang berkaitan dengan tingkah laku atau prestasi pembelajar tersebut. Berikut adalah para ahli yang ikut mendefinisikan apa arti dari tes. Yang pertama, menurut James S. Cangelosi, tes adalah pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswanya untuk memperlihatkan prestasi mereka dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Anne Anastasi, tes ialah alat pengukur yang memiliki standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta bisa betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Berikut ini adalah cara membuat tes. Yang pertama, melakukan persiapan dan menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua, memilih materi dan membatasi bahan yang akan diteskan. Yang ketiga, menentukan bentuk dan jenis tes. Yang keempat, menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi. Yang kelima, menentukan jumlah butir tes dan menuliskan butir-butir tersebut. Yang keenam, menentukan skor. Yang ketujuh, membuat kisi-kisi. Serta yang terakhir, menyusun tes berdasarkan kisi-kisi tersebut. Berikut ini merupakan beberapa jenis-jenis tes. Yang kedua adalah assessment atau penilaian. Pengertian dari assessment atau penilaian adalah serangkaian penggunaan bermacam-macam cara dan alat untuk memperoleh beragam informasi yang berkaitan dengan hasil belajar dan ketercapaian kompetensi dari peserta didik melalui sistemasi dalam penilaian yang menyangkut perilaku, kognisi, ataupun dalam metode belajar yang dipergunakan. Berikut merupakan ciri-ciri asesmen atau penilaian. Yang pertama adalah belajar tuntas. Yang kedua, penilaian otentik. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, patokan atau acuan kriteria. Serta yang kelima, media asesmen atau penilaian. Dan berikut ini merupakan fungsi-fungsi serta prinsip-prinsip asesmen ataupun penilaian. Berikutnya, measurement atau pengukuran. Pengertian dari measurement atau pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan sesuai dengan objek yang akan diukur. Pengukuran bukan hanya dapat mengukur hal-hal yang tampak saja, namun dapat juga mengukur benda-benda yang dapat dibayangkan. Pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini, yang diukur bukan peserta didik tersebut, akan tetapi karakteristik atau atributnya. Berikut ini merupakan objek-objek pengukuran. Topik yang terakhir adalah evaluasi.
Pengertian evaluasi adalah sebuah proses identifikasi dalam mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan dan program yang dilaksanakan dengan perencanaan bisa dikatakan memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan program atau kegiatan yang dilakukan tersebut. Hasil dari dilakukannya evaluasi ditujukan untuk melakukan perencanaan kembali dan berfungsi sebagai administrasi serta manajemen yang terakhir, yakni membuat kombinasi dan mengumpulkan data melalui standar tujuan yang ditetapkan. Berikut ini merupakan fungsi evaluasi, jenis-jenis evaluasi, dan tahapan-tahapan melakukan evaluasi. Teman-teman, sekian penjelasan singkat dariku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman ada masukan atau saran kritik, silahkan komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.